Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendra Wijaya selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi terapan dan para rekan-rekan saya yang saya banggakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rika, NIM 1930505062 dengan kelas Pengembangan Masyarakat Islam B angkatan 2019, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, saya akan menjelaskan atau memaparkan materi saya pada hari ini yang bertema pendalaman jenis-jenis intuisi dan perkembangan kematangan intuisi. Jenis-jenis intuisi menurut Abidin 2002. Pertama, intuisi afirmatori atau intuisi afirmatori berupa pernyataan, representasi, interpretasi, solusi yang secara individual dapat diterima secara langsung, self-evident, global, dan cukup secara intrinsik. Intuisi afirmatori adalah representasi atau interpretasi berbagai fakta yang diterima sebagai suatu ketentuan dan dianggap benar atau terbukti dengan sendirinya, serta konsisten dengan sendirinya. Intuisi afirmatori bersifat menegaskan suatu representasi atau interpretasi. Intuisi afirmatori dapat diklasifikasikan ke dalam intuisi afirmatori semantik atau semantik afirmatori, intuisi afirmatori relasional atau relasional afirmatori, dan intuisi afirmatori inferensial atau inferensial afirmatori. Yang kedua, ada intuisi antisipatori. Intuisi antisipatori merupakan aktivitas mental yang berlangsung ketika subjek berusaha menyelesaikan masalah dan menyelesaikannya tidak secara langsung dapat diperoleh. Intuisi antisipatori mempresentasikan pandangan global, dugaan, dan klaim awal dalam sebuah pemecahan masalah, mendahulu bukti formal atau bukti analitik. Dan yang ketiga, intuisi konklusif. Intuisi konklusif merupakan upaya meringkas secara umum dengan ide dasar pemecahan masalah yang sebelumnya telah ditekuni. Hal ini dapat terlihat ketika sejumlah klaim atau prediksi yang dibuat kemudian menyusunnya kembali ke dalam suatu bentuk peta atau kerangka penyelesaian masalah. Selanjutnya, perkembangan kematangan intuisi. Menurut Baylor 2001, perkembangan intuisi seseorang dipengaruhi oleh tingkat kepakaran seseorang di bidang tertentu. Secara kualitatif, ada dua jenis intuisi, yaitu intuisi yang belum matang atau immature intuition dan intuisi yang sudah matang, mature intuition. Keduanya dibedakan oleh tingkat kepakaran pada suatu bidang tertentu. Intuisi yang belum matang sering dijumpai ketika seseorang masih berada pada tahap pemula di bidang tertentu, di mana pengetahuan analitiknya belum banyak mencampuri kemampuannya dalam menemukan wawasan-wawasan baru. Sedangkan intuisi yang sudah matang kebanyakan muncul ketika seseorang sudah menjadi pakar di bidang tertentu dengan modal struktur pengetahuan relevan yang sudah terbentuk dengan baik. Baiklah, itulah pemaparan atau penjelasan dari materi saya pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.